Dan jauhilah untuk makan dari hasil, mohon maaf, jual beli kalau. Tahu kalau Bapak Ibu? Anjing. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu ternak, mohon maaf, yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan dari ternak itu, maka jauhilah, kata Imam Nawawi. Jauhi untuk kemudian mengonsumsi dari transaksi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang hari ini saya akan membacakan wasamin asyar. Adapun cabang iman yang ke-18 al-wara', yaitu sifat wara'. Wara' di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi fil mantiki wa fil ma'kali wa fil mashrabi. Wara' dalam berbicara, wara' di dalam makan, dan kemudian wara' juga di dalam minum. Lalu apa wara' itu? Wara' itu adalah ibaratun anijtinabil harami wa syubuhati. Wara' itu adalah ungkapan menjauh dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan dari sesuatu yang syubhat. Jadi ketika kita tidak berbicara sesuatu yang tidak boleh kita bicarakan, saat kita tidak makan dan tidak minum sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukannya, berarti ada sifat wara' di dalam diri kita. Ternyata wara' bukan hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam bentuk ucapan, makanan dan minuman, juga kemudian meninggalkan sesuatu yang syubhat. Yang berat itu yang kedua. Kalau yang haram, insya Allah kita akan berusaha untuk meninggalkannya. Tapi yang syubhat, yang sulit kemudian kita untuk bisa terhindar dari yang syubhat tersebut. Sehingga ketika di bulan Ramadan, di penghujung dari selesainya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, ada zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuannya diantaranya tuhratun lis-shaim minar rafath, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak baik yang dia ucapkan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada pembersihnya, dan pembersihnya itu adalah dengan melaksanakan zakat fitrah. Tapi kemudian ketika keseharian kita itu sulit untuk melepaskan diri untuk tidak berbicara, yang pembicaraan itu tidak haram tapi pembicaraan itu syubhat. Contoh diantaranya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan puasa sunnah umpamanya. Di bulan Syawal ini ada puasa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa 6 hari setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan disebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika kita berpuasa di bulan Syawal umpamanya, lalu kemudian kita ngobrol dengan pasangan hidup kita masing-masing, lalu kemudian kita berbicara yang pembicaraan itu mungkin mengandung sesuatu yang membangkitkan selera bagi kedua belah pihak. Ini kan sebetulnya bagi suami istri sah-sah saja kalau kemudian tidak pada bulan puasa. Tapi ketika di bulan ketika sedang melaksanakan puasa, maka perkataan syubhat ini menjadi tidak diperbolehkan. Maka mengungkapkan kalimat yang kalimat itu tidak haram, tapi kemudian syubhat, itu juga bagian dari sifat wara' ketika kita meninggalkannya. Maka orang yang mengeluarkan kalimat yang mohon maaf bisa membangkitkan hasrat orang lain, berarti dia mengeluarkan kalimat yang kalimat itu adalah syubhat. Maka meninggalkan ini satu di antara cabang yang disebut oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah cabang keimanan.
Lalu bagaimana untuk mengkategorikan subhat? Subhat kata Imam Nawawi mahaka fi sadri. Subhat itu adalah sesuatu yang kalau kita bicarakan mengganjal hati kita. Subhat itu adalah sesuatu ketika kita makan, kita ingin menikmatinya, kita tidak merasa tenang. Begitu juga minuman ketika kita akan meneguknya, kita tidak merasa tenang. Sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada air mineral di dalam musola. Lalu kemudian kita ingin meneguknya yang air itu tidak disediakan untuk kita. Maka ketika kita akan meneguknya merasa tidak nyaman, itulah yang kemudian disebut dengan syubhat. Atau kemudian kita keluar dari musola, nampak sepatu kawan baru. Kita mau memakai, tapi kemudian ada rasa tidak tenang saat kita akan memakainya, karena itu bukan milik kita, itulah yang kemudian disebut dengan syubhat. Tapi yang bisa merasakan ketidaknyamanan, itu adalah kolom yang masih normal. Jadi kalau filter di dalam diri kita masih normal, ketika kita akan melakukan sesuatu yang syubhat saja, itu akan menghadirkan sesuatu yang tidak menenangkan diri kita. Itulah yang kemudian disebut dengan syubhat. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan, mara'aitu al-ashal alayya minal wara. Tidak ada yang lebih mudah dibanding diriku dengan diriku, melainkan meninggalkan yang disebut dengan wara. Jadi meninggalkan sesuatu yang mengantarkan pada diri seseorang ada sifat wara, itu adalah sesuatu yang mudah. Bagaimana dia mengukurnya mudah? Kullama haka fi nafsi syai'un taraktu. Ketika aku hendak melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak menenangkan hatiku, maka aku akan lebih memilih untuk meninggalkannya. Jadi sesuatu kalau tidak menenangkan hati, dia tinggalkan. Nah, itulah diantara sebagian orang yang mengatakan sifat wara itu mudah, meskipun bagi saya secara pribadi, meninggalkan sifat wara itu sangat sulit. Apalagi ketika kita sedang bergurau dengan kawan. Kadang mulut ini telajak bercakap. Kadang mulut ini mengeluarkan sesuatu yang kalau kita pikirkan ulang tidak menenangkan diri kita, tapi terlanjur kemudian kita keluarkan. Sehingga perlulah di antara hak sesama anak Adam untuk kemudian saling meminta maaf dan kemudian saling memaafkan. Waqad warada fil khabar, dan ada di dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yuribuka ila ma la yuribu." Tinggalkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak membuat dirimu tenang, berpindah kepada sesuatu yang membuat dirimu tenang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak menenangkan diri, maka berpindahlah untuk melakukan sesuatu yang bisa menenangkan diri. Jadi menenangkan diri itulah yang kemudian disebut dengan sifat wara yang ada di dalam diri kita. Lalu kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, istafti qalbak fa in aftakal maftun, mintalah nasihat kepada qalb. Jadi ada nasihat terbaik dalam diri kita jika nasihat itu keluarnya dari lubuk hati kita yang paling dalam, meskipun banyak orang yang memberikan fatwa kepada kita. Karena fatwa yang paling baik ketika keluar fatwa itu dari dalam hati kita sendiri. Bapak Ibu, orang ketika ingin melakukan sesuatu, yang sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala, pasti kemudian akan timbul rasa tidak tenang dari dalam diri. Ketika timbul rasa tidak tenang di dalam diri lalu kemudian dia meninggalkan, itulah yang kemudian disebut dengan sifat wara. Tapi ketidaktenangan ini hadir tentu bagi orang yang filternya masih sehat, hatinya itu masih sehat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza aznabal mu'minu fa biqalbihi nuqtatun sauda." Orang yang beriman kalau melakukan satu dosa, sama dia dengan membuat satu bintik hitam di dalam dirinya. Maka cara membersihkan filter hati kita dari dosa yang kita lakukan dengan cara memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Intajid fi nafsika waqfah fil halli fajtanibuhu fa huwa aula bika wa la tuharrimu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melakukan sesuatu tapi mengganjal di dalam hati kita, maka lebih baik kemudian kita meninggalkan sesuatu itu dibanding kemudian kita melakukannya. Karena apa yang kita lakukan adalah sifat yang terbaik kalau sesuatu itu mengganjal. Bapak Ibu, kalau kita dapat THR kira-kira mengganjal atau tidak di dalam hati? Kalau tidak mengganjal maka terimalah THR itu. Tapi kalau nanti menjelang bulan November, ketika banyak pemilihan kepala daerah, baik wali kota, gubernur, dan kemudian bupati, lalu kemudian ada orang yang memberikan uang kepada kita dengan sejumlah bilangan tertentu, tapi dengan catatan kita memilihnya, kira-kira ketika kita menerimanya tenang atau tidak? Nah, kalau kemudian kita menerimanya tidak tenang, dan ketika kita meninggalkan, itu ada sifat wara di dalam diri kita. Tapi meskipun tidak tenang, kita tetap mengambilnya, berarti lepaslah sifat wara di dalam diri kita. Jadi wara itu meninggalkan sesuatu yang tidak menenangkan diri kita.
Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau kita pergi ke mall lalu kemudian kita berjalan dengan istri kita, kira-kira tenang tidak? Kita tenang. Kenapa? Karena yang kita ajak jalan adalah istri kita. Coba kemudian kita pergi ke mall lalu kemudian kita gandeng, yang kita gandeng bukan istri kita, yang kita gandeng bukan kakak kita, yang kita gandeng bukan anak kita. Kira-kira bapak-bapak tenang tidak? Waktu tak ada yang melihat tenang Pak Ustaz. Tapi pas kawan melihat, tak tenang. Berarti waro itu meninggalkan sesuatu yang jika kita melakukannya, maka akan hadir sesuatu yang tidak menenangkan diri kita. Maka jangan kemudian kita membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak menenangkan diri. Kalau kita membiasakan diri melakukan sesuatu yang tidak menenangkan diri, maka filter itu nanti akan habis dan filter itu kemudian akan tidak berguna lagi untuk menjadi nasihat terbaik di dalam diri kita. Contoh sederhana begini Bapak Ibu. Kita dapat WhatsApp dari seseorang yang dahulu kawan kuliah kita, yang dahulu mungkin kita pernah menaruh rasa kepadanya. Sementara kita sudah berkeluarga. Waktu pertama kita akan membalasnya, ada muncul rasa tidak tenang. Tapi ketika kita sudah balas satu kali, lalu kemudian kita tutupi ketidaktenangan itu, muncul 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu akan menjadi biasa. Sehingga filter itu tidak berpengaruh lagi. Maka ketika sesuatu itu tidak tenang dan kita akan melangkah, ketika kita melangkah itu tidak menenangkan hati kita, maka kita meninggalkannya itu jauh lebih baik. Wajtanib akla samanil kalbi, dan jauhilah untuk makan dari hasil, mohon maaf, jual beli kalau. Tahu kalau Bapak Ibu? Anjing. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu ternak, mohon maaf, yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan dari ternak itu, maka jauhilah, kata Imam Nawawi. Jauhi untuk kemudian mengonsumsi dari transaksi itu. Lalu kemudian wahilwanil kahid, jauhilah dari upah yang didapat oleh dukun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kawan paranormal. Lalu kemudian karena menjelang pilkada banyak orang yang datang kepadanya, minta kemudian bagaimana di Terawang hasilnya kalau kemudian dia ikut serta dalam pilkada. Lalu kemudian dia dapat keuntungan banyak, lalu kemudian kita diajak makan, kita diberikan uang dari yang dia dapat, maka jauhilah seyoknya. Karena bagaimanapun itu pasti tidak akan menenangkan jiwa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa maghril baghi, dan yang terakhir, jauhilah untuk makan, mohon maaf, dari upah yang didapat dengan cara yang tidak baik. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah upah dari PSK. Jadi mucikari upahnya dan kemudian PSK-nya, mohon maaf, dan seterusnya. Imam Nawawi mengajarkan kepada kita untuk menjauhi hal-hal itu. Tapi kemudian ada orang yang justru mengambil keuntungan dari itu. Contohnya, mohon maaf, ketika orang buka satu tempat, yang tempat itu memang digunakan, mohon maaf, untuk PSK, dan dia sebagai mucikarinya. Lalu kemudian dia dapat keuntungan dari itu, dia dapat uang perputaran dari itu, dan kemudian seterusnya, dan dia merasa nyaman. Ini kan berarti filter di dalam diri itu sudah mati, sehingga dia mendapatkan upah dari sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam agama. Itulah satu di antara cabang iman yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah sifat waro. Menjaga haram, insya Allah kita sama-sama berusaha untuk meninggalkannya, tapi terjatuh kepada sesuatu yang subhat, itulah yang kemudian kita berlatih untuk menjaganya. Karena sulit untuk meninggalkan sesuatu yang subhat. Maka orang yang terhindar dari sesuatu yang subhat, terjagalah kehormatan dirinya, terjagalah keselamatan agamanya. Demikian tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.